Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 perilaku organisasi akan mempresentasikan tentang memahami kerja tim yang beranggotakan Puji Agustina NPM 1901010069, Arif Rifai NPM 2001010056, Ardi Wido Hermawan NPM 2001010135. Saya, Puji Agustina, akan menjelaskan tentang perbedaan antara kelompok dan tim. Kelompok kerja adalah kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu setiap anggota yang bekerja di dalam area tanggung jawabnya. Kelompok kerja tidak memiliki kebutuhan atau peluang untuk terlibat dalam kerja kolektif yang memerlukan usaha gabungan. Jadi, kinerja mereka hanyalah merupakan gabungan dari tiap-tiap kontribusi individu dari anggota kelompok. Tidak terdapat sinergi yang positif yang dapat menciptakan keseluruhan level kerja yang lebih besar daripada jumlah inputnya. Sebaliknya, tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui upaya yang terkoordinasi. Upaya individu akan menghasilkan level kinerja yang lebih besar daripada jumlah input individu tersebut. Dalam kelompok maupun tim kerja akan diminta untuk menghasilkan gagasan, mengumpulkan sumber daya, atau mengkoordinasikan logistik seperti misalnya jadwal kerja maupun bagi kelompok kerja. Upaya ini akan terbatas pada pengumpulan informasi bagi para pengambil keputusan di luar kelompok atau bukan tindak lanjuti oleh tim. Dengan demikian, kita dapat menyatakan bahwa tim kerja merupakan bagian dari kelompok kerja. Tim dibangun untuk kebermanfaatan simbiosis pada interaksi antar anggota. Perbedaan antara kelompok kerja dengan tim kerja harus dipertimbangkan bahkan ketika istilah yang disebutkan dipertukarkan dalam konteks yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tipe tim. Yang pertama, tim pemecahan permasalahan. Di masa yang lalu, tim-tim biasanya terdiri atas 5 hingga 12 karyawan per hari dari departemen yang sama yang bertemu selama beberapa jam setiap minggu untuk membahas cara-cara untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Tim pemecahan permasalahan ini jarang memiliki otoritas untuk mengimplementasikan secara sepihak beberapa dari saran-saran mereka. Yang kedua, tim kerja yang dikelola sendiri. Tim kerja yang dikelola sendiri adalah kelompok para karyawan atau biasanya jumlahnya 10 hingga 15 mengerjakan yang sangat terkait dengan pekerjaan yang saling tergantung dan mengambil banyak tanggung jawab superior. Biasanya tugas-tugas ini adalah merencanakan dan menjadwalkan kerja, memberi tugas kepada para anggota, mengambil keputusan operasional, mengambil tindakan atas permasalahan, serta bekerja dengan para pemasok konsumen. Sepenuhnya tim kerja yang dikelola sendiri bahkan memiliki para anggotanya sendiri dan saling mengevaluasi kinerja satu sama lain. Keberadaan supervisor menjadi kurang penting dan kadangkala bahkan dihilangkan. Yang ketiga, tim fungsional silang. Starbucks menciptakan tim dari orang-orang produksi humas global, komunikasi global, dan pemasaran di Amerika Serikat untuk mengembangkan merek via kopi instannya. Saran-saran dari tim dihasilkan dalam suatu produk yang akan memiliki biaya efisiensi untuk produksi, distribusi, dan pemasaran yang sangat integrasi secara strategi dan berbagai arah. Contoh ini mengilustrasikan pengguna dari tim fungsional terdiri atas para karyawan dan level hierarki yang sama tetapi dalam area kerja berbeda yang datang bersama-sama untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian yang keempat, tim virtual. Tim yang digambarkan dalam pembahasan sebelumnya melakukan pekerjaan dengan bertatap muka. Tim virtual menggunakan teknologi komputer untuk menyatukan secara fisik para anggota yang tersebar dan mencapai tujuan umum. Mereka berkolaborasi secara online dengan menggunakan link komunikasi seperti jaringan area luas, video conference, atau email. Apakah mereka berbeda ruang atau terpisah antar benua? Tim virtual sangat luas dan teknologi telah mengalami kemajuan sejauh ini mungkin sedikit tidak cocok untuk menyebutnya dengan istilah virtual. Hampir seluruh tim saat ini yang melakukan setidaknya beberapa dari pekerjaan mereka dengan jarak jauh.
Kemudian yang kelima, sistem multi-tim. Tipe tim yang telah kita gambarkan sejauh ini umumnya lebih kecil. Tim yang berdiri sendiri meskipun aktivitas-aktivitas mereka terkait dengan tujuan yang lebih luas dari organisasi. Semakin tugas menjadi lebih rumit, maka tim seringkali menjadi lebih besar. Namun kenaikan dalam besaran tim disertai dengan tuntutan koordinasi yang lebih tinggi, menciptakan titik jungkit atau tipping point yang mana tambahan dari anggota lainnya lebih berbahaya daripada suatu kebaikan. Untuk memecahkan permasalahan ini, organisasi mempekerjakan sistem multi-tim. Kumpulan dua atau lebih tim yang saling bergantung yang berbagai tujuan dari atasan. Dengan kata lain, sistem multi-tim adalah tim yang terdiri atas banyak tim. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu adalah faktor apa yang menentukan apakah tim dapat berhasil atau tidak. Nah, ada yang 4 faktor kontekstual yang secara signifikan sangat terkait dengan kinerja tim, adalah sumber daya yang memadai, kepemimpinan yang efektif, iklim kepercayaan, serta evaluasi kinerja dan sistem pemberian imbalan yang mencerminkan kontribusi tim. Dan yang pertama itu adalah sumber daya yang memadai. Tim-tim merupakan bagian dari sistem organisasi yang lebih luas. Setiap tim kerja bergantung pada sumber daya dari luar kelompok untuk mempertahankannya. Kelangkaan sumber daya secara langsung dapat menentukan kemampuan tim untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif dan mencapai tujuan. Salah satu faktor yang paling penting untuk efektivitas kinerja kelompok di antara 13 faktor adalah dukungan organisasi terhadap kelompok. Dukungan ini dapat meliputi informasi secara tepat waktu, perlengkapan yang layak, kepegawaian yang memadai, pemberian semangat, dan bantuan administrasi. Yang kedua ada kepemimpinan dan struktur. Tim tidak dapat berfungsi jika mereka tidak dapat kesepakatan mengenai siapa yang akan melakukan apa dan memastikan semua anggota membagi beban kerja. Kesepakatan mengenai kerja tertentu dan bagaimana mereka menyesuaikan bersama-sama untuk mengintegrasikan keterampilan individu yang memerlukan kepemimpinan dan struktur, baik dari manajemen atau dari para anggota itu sendiri. Lalu yang ketiga ada iklim kepercayaan. Para anggota tim yang efektif saling mempercayai satu sama lainnya. Mereka juga memperlihatkan kepercayaan kepada para pemimpin mereka. Kepercayaan antar anggota tim memfasilitasi kerjasama, menurunkan kebutuhan untuk memonitor perilaku satu sama lain, dan mengikat para anggota di sekeliling keyakinan bahwa orang lain dalam tim tidak akan mengambil keuntungan dari mereka. Yang keempat itu ada evaluasi kinerja dan sistem pemberian imbalan. Bagaimana Anda mendapatkan para anggota tim menjadi bertanggung jawab, baik secara individu maupun secara bersama. Evaluasi dan kinerja individu dan insentif dapat mengganggu perkembangan tim yang memiliki kinerja yang tinggi. Dengan demikian, selain mengevaluasi dan memberikan imbalan kepada para karyawan atas kontribusi individual mereka, maka manajemen harus memodifikasi evaluasi tradisional yang berorientasi secara individual dan sistem pemberian imbalan untuk mencerminkan kinerja tim dan memberikan pada sistem hybrid yang mengakui para anggota individu atas kontribusi mereka yang luar biasa dan memberikan imbalan kepada seluruh kelompok atas hasil yang positif. Baik, selanjutnya ada komposisi tim. Nah, kategori komposisi tim meliputi variabel-variabel yang terkait dengan bagaimana seharusnya tim menempatkan para staf, kemampuan dan kepribadian dari para anggota tim tersebut, alokasi peran, ukuran tim, dan keinginan para anggota atas kerja tim. Yang pertama ada kemampuan dari para anggota. Bagian kinerja dari tim bergantung pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari masing-masing anggota. Benarlah bahwa kita kadang-kadang membaca mengenai tim atletik yang terdiri atas para pemain yang biasa-biasa saja, yang karena pelatihan yang sempurna, determinasi dan kerja tim yang persis tepat.
mampu mengalahkan kelompok yang sangat jauh lebih bertalenta. Tetapi kasus-kasus seperti ini tetap dapat dijadikan bahan berita karena mereka tidak biasa. Kinerja sebuah tim tidak semata-mata merupakan penjumlahan dari kemampuan masing-masing anggotanya. Namun, kemampuan ini menetapkan batasan pada apa yang para anggota dapat lakukan dan bagaimana mereka akan menjalankan tim secara efektif. Yang kedua ada kepribadian para anggota. Kami telah menunjukkan dalam bab 5 bahwa kepribadian secara signifikan memengaruhi perilaku karyawan secara individual. Beberapa dimensi yang diidentifikasi dalam model kepribadian 5 besar Big Five personality relevan bagi efektivitas tim. Tujuan atas literatur mengidentifikasinya menjadi 3 dimensi. Secara spesifik, tim yang memiliki tingkat ketelitian dan keterbukaan terhadap pengalaman lebih tinggi dari level rata-rata cenderung mengerjakan tugas dengan lebih baik, dan sedikitnya level keramahan dari anggota tim juga merupakan persoalan. Tim-tim yang bekerja dengan buruk ketika mereka memiliki salah satu atau lebih para anggota yang sangat tidak menyenangkan. Mungkin satu apel yang busuk dapat merusak keranjang penuh. Yang berikutnya ada alokasi aturan. Tim memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan para anggota yang terpilih memastikan seluruh peran yang bervariasi telah dipenuhi. Suatu studi atas 778 tim Liga Utama Baseball selama periode lebih dari 21 tahun menyoroti pentingnya penugasan peran secara tepat. Sebagaimana yang mungkin Anda harapkan, tim-tim dengan lebih banyak anggota yang berpengalaman dan terampil dapat mengerjakan dengan lebih baik. Namun, pengalaman dan keterampilan tersebut dalam peranan utama yang menangani lebih banyak alur kerja dari tim dan tidak menjadi sentral bagi seluruh proses pekerjaan. Dalam kasus ini, pelempar dan penangkap bola yang sangat vital. Dengan kata lain, tempatkan para pekerja Anda yang paling berpengalaman dan berhati-hati dalam peranan yang paling sentral dalam sebuah tim. Yang berikutnya ada keragaman para anggota. Kita membahas riset mengenai pengaruh keragaman dalam kelompok. Bagaimana keragaman tim memengaruhi kinerja tim. Suatu kondisi di mana para anggota dari suatu unit kerja, kelompok, tim atau departemen berbagi atribut demografi yang umum, misalnya umur, jenis kelamin, ras, tingkatan pendidikan, atau lamanya layanan dalam organisasi merupakan subjek dari demografi tersebut. Demografi organisasi menyertakan bahwa atribut-atribut misalnya umur atau tanggal yang digabungkan akan membantu kita dalam memprediksi tingkat perputaran pekerja. Logikanya seperti ini. Tingkat perputaran akan menjadi lebih besar di antara mereka dengan pengalaman yang berbeda, dengan komunikasi menjadi lebih sulit dan semakin rentan terhadap konflik. Konflik yang meningkat membuat keanggotaan menjadi kurang menarik sehingga para pekerja lebih cenderung untuk mengundurkan diri. Sama halnya yang kalah dalam perebutan kekuasaan lebih tepat untuk meninggalkan secara sukarela atau dipaksa keluar. Yang berikutnya ada besaran tim. Sebagian besar para ahli menyetujui pertahanan tim yang kecil adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas kelompok. Pada umumnya, tim yang paling efektif memiliki 5-9 anggota. Para ahli menyarankan untuk menggunakan jumlah terkecil dari orang-orang yang dapat melaksanakan tugas. Sayangnya, para manajer seringkali melakukan kesalahan dengan membuat tim yang terlalu besar, hanya memerlukan 4 atau 5 anggota untuk mengembangkan keragaman pandangan dan keterampilan. Sedangkan jika jumlah anggota tim ditambahkan, permasalahan koordinasi dapat meningkatkan secara eksponensial. Yang terakhir ada pilihan anggota. Tidak setiap karyawan adalah seorang pemain tim. Jika diberikan opsi, banyak karyawan akan memilih diri mereka sendiri keluar dari peran serta tim. Ketika orang yang lebih memilih untuk bekerja sendirian diminta untuk bergabung, maka terdapat ancaman langsung terhadap moral tim dan terdapat kepuasan anggota individual.
Baik, slide selanjutnya ada proses tim. Sebenarnya ada 6 yang tercantum dalam materi pada hari ini, yaitu yang pertama, rencana dan tujuan umum. Tim-tim yang efektif mulai dengan menganalisis misi dari tim, mengembangkan tujuan-tujuan untuk mencapai misi tersebut, dan menciptakan strategi-strategi untuk mencapai tujuan. Tim-tim yang secara konsisten mengerjakan dengan lebih baik harus menetapkan makna yang jelas dari apa yang perlu dilakukan dan bagaimana. Yang kedua ada tujuan yang spesifik. Tim yang berhasil akan menerjemahkan tujuan umum mereka ke dalam tujuan kinerja yang spesifik, dapat diukur dan realistis. Tujuan-tujuan yang spesifik memfasilitasi komunikasi yang jelas. Mereka membantu tim mempertahankan fokus mereka pada perolehan hasil. Konsisten dengan riset pada tujuan individu. Tujuan tim harus menantang pula. Tujuan yang sulit tetapi dapat dicapai akan meningkatkan kinerja tim pada kriteria yang telah mereka tetapkan. Yang berikutnya ada keberhasilan tim. Tujuan yang efektif memiliki kepercayaan dalam diri mereka sendiri. Mereka meyakini bahwa mereka dapat berhasil. Jika menyebutnya sebagai keberhasilan tim, tim-tim yang telah berhasil akan meningkatkan keyakinan mereka mengenai keberhasilan pada masa mendatang, yang pada gilirannya akan memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras lagi. Yang berikutnya ada mental model. Tim-tim yang efektif membagi mental model secara akurat, representasi mental atas elemen utama yang terorganisasi di dalam lingkungan suatu tim yang para anggota tim tersebut bagikan. Jika para anggota tim memiliki mental model yang salah, yang secara umum dimungkinkan dalam tim berdasarkan stres akut, maka kinerja mereka akan menurun. Kemiripan mental model dari para anggota tim merupakan persoalan juga. Jika para anggota tim memiliki gagasan yang berbeda mengenai bagaimana melakukan sesuatu, maka tim akan mempersempit metode yang bukannya fokus pada apa yang perlu untuk dilakukan. Salah satu tinjauan atas 65 studi kognitif tim yang independen menentukan bahwa tim-tim dengan mental model yang dilibatkan dalam interaksi yang lebih sering dengan satu sama lain, maka akan lebih termotivasi, memiliki lebih banyak tingkah laku positif mengenai kinerja mereka, dan memiliki tingkat kinerja yang diperingkatkan secara objektif yang lebih tinggi. Yang berikutnya ada level konflik. Konflik pada suatu tim tidak lantas merugikan. Sebagaimana yang kita bahas pada bab 15 di buku ini, konflik memiliki hubungan yang rumit dengan kinerja tim. Hubungan konflik hal-hal yang berdasarkan pada ketidakcocokan interpersonal, ketegangan, dan kebencian terhadap yang lainnya. Hampir selalu disfungsional. Namun, ketika tim-tim melakukan aktivitas yang tidak rutin, ketidaksepakatan mengenai konten tugas tersebut, konflik tugas, menstimulasi pembahasan, memperkenalkan penilaian kritis atas permasalahan dan opsi, serta dapat mengarah pada keputusan tim yang lebih baik. Yang terakhir ada kemalasan sosial. Sebagaimana yang telah kita catat lebih awal, para individu dapat terlibat dalam kemalasan sosial dan terdapat pada upaya kelompok ketika kontribusi tertentu mereka tidak dapat diidentifikasi. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Mengubah individu menjadi pemain tim. Terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah pemilihan atau merekrut para pemain tim. Beberapa orang telah memiliki keahlian interpersonal untuk menjadi para pemain tim yang efektif. Ketika merekrut para anggota tim, pastikan bahwa para kandidat dapat memenuhi peran tim mereka sejalan dengan persyaratan teknis. Yang kedua adalah pelatihan, menciptakan para pemain tim. Para ahli pelatihan melakukan latihan yang memungkinkan para pekerja untuk mengalami kepuasan yang diberikan melalui kerja tim. Seminar yang membantu para pekerja untuk meningkatkan keterampilan pemecahan permasalahan, komunikasi,
negosiasi, manajemen konflik, pelatihan. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu adalah pemberian imbalan atau menyediakan insentif agar menjadi seorang pemain tim yang baik. Sistem pemberian imbalan organisasi harus dikerjakan ulang untuk mendorong usaha bekerja sama dan bukannya saling berkompetisi. Selanjutnya yaitu adalah waspada, tim tidak selalu menerapkan jawaban. Kerja tim memerlukan lebih banyak waktu dan seringkali lebih banyak sumber daya daripada kerja individu. Tim meningkatkan tuntunan untuk berkomunikasi, pengelolaan konflik, dan penentuan untuk dilaksanakan. Dengan demikian, manfaat dari menggunakan tim harus melebihi biayanya. Dalam hal ini tidak selalu kasusnya. Sebelum Anda buru-buru untuk mengimplementasikan tim, berhati-hatilah dalam menilai apakah pekerjaan tersebut memerlukan atau memperoleh manfaat dari usaha secara kolektif atau tidak. Bagaimana Anda mengetahui apakah pekerjaan dari kelompok Anda akan menjadi lebih baik untuk dilakukan dalam tim? Anda dapat menerapkan 3 tes. Yang pertama, apakah pekerjaan itu lebih baik dilakukan lebih dari 1 orang? Yang kedua, apakah pekerjaan akan menciptakan tujuan yang umum atau menetapkan tujuan bagi orang-orang di dalam kelompok yang lebih banyak daripada tujuan individu secara keseluruhan? Tes yang ketiga, menentukan apakah para anggota kelompok saling bergantung atau tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.